Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisa Adna Sukma. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku, Reza Adna Sukma. Nah, kali ini di podcast ini kita bakal ngebahas tentang how to communicate with other, atau yang biasa dikenal dengan komunikasi dengan orang banyak atau mungkin sama yang lebih tua gitu kan. Nah, di sini kita kedatangan tamu nih, ada Mbak Bilkis. Hai, perkenalkan nama saya Bilkis Amira Putri, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Salam kenal. Nanti kita di sini cuma sharing-sharing aja ya. Bagaimana kabarnya Mbak Bilkis? Alhamdulillah baik, Mbak. Mbak Dina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Sekarang sibuk apa, Mbak? Sibuk ngisi podcast dong ya pasti. Oh iya. Mbak sendiri sibuk apa nih? Ya, masih sibuk kuliah sih, Mbak. Kayak mengerjakan tugas-tugas akhir ini, mumpung ini kan minggu-minggu terakhir buat kuliah semester ini ya, Mbak. Jadinya tugasnya makin banyak gitu. Tugasnya apa aja ya? Mesti banyak banget kan? Banyak banget sih. Kadang tuh satu dosen tuh bisa ngasih tugas tuh 2 sampai 3 tugas sendiri, padahal itu cuma satu tulisan. Dan deadline-nya itu mepet-mepet gitu, Mbak. Jadinya kan kita kan sebagai mahasiswa semester kayak semester pertengahan gitu, dan minggu-minggu terakhir ini tuh tidurnya tuh semakin kurang, apalagi ini kan kuliah online ya, Mbak. Jadinya kan mungkin ada beberapa materi yang tidak kita pahami, namun itu dosen tersebut itu tidak memberikan penjelasan yang lebih spesifik seperti itu. Suka dukanya kuliah online itu apa ya? Menurutnya Mbak Bilkis? Menurut saya itu sukanya itu seperti mungkin bisa kayak tidurnya itu lebih lama, kayak bangunnya itulah, bangunnya itu lebih lama. Kemudian ketika kuliah online tersebut dimulai, kan kadang kan ada mahasiswa yang nyepelek itu kayak mungkin videonya ketika teleconference tuh videonya itu dimatiin dan suaranya dimatiin, dan seperti itu mungkin tuh kayak ada beberapa mahasiswa itu kayak disambil makan atau disambil tidur seperti itu. Kalau dukanya itu menurut saya tugasnya itu ya, Mbak, tugasnya itu banyak dan rata-rata tuh tugas kelompok. Namun kelompok yang dipilih itu mungkin kan ya tahu sendiri ya, tahu sendiri, dan ada yang sergel atau rajin, ada yang bodo amat seperti yaudahlah aku ikut aja, apapun yang kamu putusin aku bakal ikut tanpa ada kayak apa sih kontribusinya seperti itu. Berarti itu kayak kuliah atau tidur gitu tuh termasuk suka ya, Mbak? Iya sih, Mbak. Iya, masuk suka sih. Masih betah nggak ini di rumah? Lama banget ya, apalagi dengar-dengar dari pemerintah sampai tahun depan kan ya? Iya, itu makanya itu, Mbak, kayak kita tuh udah bosen banget gitu buat di rumah, namun kalau mau keluar tuh kayak takut, masih ada takut-takutnya. Tapi itu kita udah di fase yang kayak udah bosen banget di rumah, kita udah nontonin drama, udah nonton drama berapa banyak itu, Berapa episode? iya berapa episode, dan iya, dan kayak udah ingin mencari refreshing, tapi tuh di tempat wisata tuh ditutup, dan kalau mau ke mall-mall seperti itu tuh kayak takut sendiri gitu, takut walaupun kita emang nggak ada riwayat penyakit kayak mungkin tertular virus, tapi kalau misalnya lagi dicek suhu atau diapain gitu kan mungkin ada was-was tersendiri ya, Mbak, seperti itu. Berarti LDR tuh ya sama pacarnya? Kan langsung mau banget ini. Kalau LDR sama pacar sih alhamdulillah saya masih jomblo abadi, Mbak, lagi menunggu jodohnya datang. Amin, semoga segera kan. Amin. Mbaknya sendiri LDR atau gimana? Saya nggak punya. Oh, nggak punya. Oh iya. Selama new normal udah kemana aja nih? Apa, Mbak? Selama new normal ini udah New kemana normal? aja? New normal ini mungkin cuma ke kampus aja ya, Mbak, urusan tugas, urusan kuliah seperti itu. Kalau pergi-perginya sih belum berani karena takut dan nggak ada uang, Mbak, selama liburan nggak ada pemasukan seperti itu. Jadinya ya di rumah-rumah aja, mungkin kalau ada uang sedikit mungkin makan di luar, makan apa kayak gitu, mungkin jalan-jalan sendiri kayak muter-muter kota seperti itu, refreshing. Ngomong di kampus
ikut organisasi nggak nih, kan biar nambah skill, nambah wawasan juga kan. Untuk saya sendiri sih ikut ya Mbak, seperti kayak jurusan himpunan di fakultas itu ikut organisasinya. Mbaknya sendiri? Saya juga ikut. Alhamdulillah. Kalau buat proker-prokernya gimana, kan kita kan masih dalam PFD ya, nggak mungkin kan kalau bikin program kerja yang apa ya istilahnya tuh banyak orang dulu. Untuk prokernya itu sebenarnya sebelum ada pandemi ini tuh kita udah menyiapin 2 proker. Yang satu proker internal dan yang satunya proker gabungan antara himpunan dan BEM-BEM seperti itu di fakultas. Namun yang proker gabungan itu mungkin kayak di cancel ya Mbak, karena itu sudah kayak gak ada progres sama sekali dan gak ada kayak ngawe-ngawe di dalam grup seperti itu. Tapi kalau proker yang himpunan itu kita ini mungkin nanti ada proker sendiri di bulan awal Agustus, insya Allah diadainnya melalui online seperti itu, mungkin insya Allah. Semoga terlaksana ya Mbak. Amin Mbak, dan semoga diberi kelancaran. Kalau pandemi ini udah selesai, mau ngapain nih? Kan umumnya udah selesai, bisa kemana-mana nih, kan udah buka semua, kayak mungkin tempat wisata atau mungkin mau jalan-jalan kemana gitu. Cari jodoh mungkin. Kalau pandemi ini udah selesai itu pertama tuh pengen banget buat kuliah offline. Itu tuh kayak saya tuh kangen banget sama teman-teman kampus gitu loh Mbak. Kadang kan kalau kuliah offline itu kan seperti kumpul, walaupun kayak jeda kayak makul itu kita kumpul buat sekedar makan atau nongkrong seperti itu. Jadi kan kayak pertemanannya itu masih bisa kayak seperti itu. Kayak komunikasi kan juga tetap berlanjut terus gitu kan. Iya. Sama sekarang biasanya kan apa ya, mereka tuh lebih sibuk sama tugas. Iya, dan sibuk sama mungkin kayak teman-teman kelompoknya sendiri seperti itu. Dan kalau ingin perginya itu saya pengen banget sih ke Korea ya Mbak, biar ketemu opa-opa gitu. Namun ya seperti tadi budgetnya tidak ada karena selama liburan ini tidak ada pemasukan. Terus apa ya, itu komunikasinya sama teman-teman gimana nih, kan mereka kan sibuk sama tugas kan. Nah jadi komunikasinya tuh bisa berjalan dengan lancar, atau mungkin kayak kita tuh kayak ada rasa kesel-keselnya gitu loh sama teman-teman, kayak ya apa sih kok itu kayak selalu respon banget kayak gitu loh. Untuk komunikasi ini mungkin tadi saya itu sebenarnya sempat miscommunication sama teman saya sendiri masalah tugas. Karena kan biasanya itu tugasnya itu kita tuh kelompoknya itu udah tetap itu aja gitu loh Mbak. Mungkin karena saya ingin mencoba hal yang baru, saya pindah kelompok tanpa bilang dulu, soalnya tuh bilangnya mungkin nanti aja, tapi dia malah dapat informasinya itu dari orang lain tanpa dari saya terdahulu gitu loh Mbak. Jadinya mungkin itu dia merasa kayak ini kenapa ya kok tiba-tiba kelompoknya nggak sama saya. Sudah dia tapi tuh saya tuh nggak marah, enggak, karena kayak ingin mencoba hal baru gitu loh. Kan selama ini kan kalau kelompokan kan ingin kayak kelompok sama orang lain, nggak sama itu aja gitu. Dan komunikasinya itu ada beberapa yang masih sampai sekarang masih komunikasi berjalan dengan lancar, tapi ada beberapa yang kayak komunikasinya itu cuma masalah terkait tugas saja. Ya itu ya kayak teman tuh biasanya cuma kayak tugas, tapi biasanya nggak ada komunikasi lagi. Iya, kayak gitu aja sih Mbak. Ya namanya juga dunia perkuliahan. Iya, pasti kayak gitu. Iya. Ada yang baik, ada yang enggak. Tapi ya kita sebagai manusia kan juga harus tetap berbuat baik ya. Iya, selalu harus berbuat baik. Apapun balasannya nanti kita tetap lakuin yang berbuat baik aja. Ada nggak sih yang berubah selama karantina ini? Yang berubah pola hidup tuh benar-benar berubah Berantakan banget. Iya, berantakan banget kan. Mbaknya juga kan. Iya. Kayak kita tuh tidur baru bisa mungkin mau waktu subuh. Baru bisa tidur karena malamnya itu kita tuh kayak ngerjain tugas aja
aja, soalnya pagi kita masih tidur, siang mungkin kita kayak ngumpulin nyawa lah, istilahnya kayak ngumpulin nyawa dulu, sore itu kita kayak ngedrama gitu, kayak refreshing, ya ngedrama gitu, baru produktivitasnya itu pada malam hari. Jadi ya pola tidur itu terganggu, nggak berubah, terus jam makan nggak pernah berubah sih Kak. Ya pola tidur aja sih yang berubah sama kebiasaan aja. Ya, apalagi kan ditambah tugas keseharian juga Iya. banyak ya. Iya. Nah, Mbak Bedes nih masih suka sama makul apa nih? Kan jurusan komunikasi kan, pasti tahu dong makul-makul yang favorit itu apa. Ini tuh ada makul yang membahas tentang komunikasi terhadap orang yang lebih tua kayak gitu. Itu mungkin saya menyukai itu karena itu tuh kayak bisa jadi panduan kita berkomunikasi terhadap orang yang lebih tua dan orang lain walaupun seumuran dengan kita, tapi tuh kayak kalau kita tidak mengenalnya terlalu lebih dalam, kita tuh harus komunikasinya itu kayak komunikasi sama orang tua, nggak bisa komunikasi sama sesama karena itu kan kita kan nggak kenal, jadinya kita nggak tahu usianya kayak tingkat usianya. Mungkin kan kita bisa walaupun usianya sama, jadinya kalau kita tidak terlalu dekat, kita komunikasinya tuh lebih formal dan kayak terhadap orang yang lebih tua. Nah, sebagai Mbak Bedes nih sebagai mahasiswa komunikasi, menurut Mbak Bedes itu komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu sebuah informasi yang dibagikan seseorang terhadap orang lain. Nah, komunikasi itu sangat penting Mbak, dan komunikasi itu menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari diri kita. Saya tuh apa ya, kayak komunikasi sendiri itu kan juga kita tuh lebih tahu gitu loh kalau apa-apa tuh harus komunikasikan, kan kadang kan ada yang namanya miskomunikasi kayak gitu kan. Nah, jadinya tuh kita tuh harus tetap ada komunikasi, harus ada interaksi juga kan. Iya Mbak. Dan kalau kita komunikasi atau berbicara itu juga ada kaidah kebahasanya Mbak. Seperti kayak contohnya itu ketika kita berbicara dengan orang lain nih, kita tuh tidak bisa kayak tiba-tiba memotong pembicaraannya di tengah jalan gitu aja, karena itu tuh bisa menyinggung orang tersebut. Dan juga kalau misalnya kita bicara dengan lawan bicara kita yang lebih tua, seperti kayak kakak nenek, ayah ibu, atau saudara atau tetangga yang lebih tua, itu tuh kita bahasanya itu yang bisa lebih sopan dan santun dan formal, mudah dimengerti, dan nadanya itu tidak bisa terlalu tinggi, karena itu mungkin nanti kalau kita memakai nada yang terlalu tinggi itu bisa menyinggung perasaannya mereka, karena itu kan orang tua kan mudah tersinggung ya, udah sensitif gitu ya. Ya tuh kita kalau ngomong itu kayak bahasanya tuh sopan, santun dan mudah dimengerti, dan nadanya itu kayak datar aja, nggak datar banget, kayak pelan Iya. Terus apa lagi ya? Nah, mau Mbak Bedes nih, dalam komunikasi sama orang tua, ada nggak sih perbedaannya Kak antara komunikasi sama ayah sama ibu? Kan kadang kan kita kan sebagai cewek ya, kadang tuh apa kayak saya sendiri tuh merasakan kok saya tuh lebih dekat sama mama saya gitu loh, karena mungkin mama saya sama cewek, jadi tuh tahu istilah saya, sedangkan sama ayah tuh ada kayak apa sih gitu loh, apa sih kok mungkin dikit-dikit itu mainnya tuh kayak gak gitu kayak gitu loh. Kalau pribadi saya sendiri sih itu perbedaannya ada. Kalau sama ibu itu kita bicaranya itu lebih kayak temen curhat, teman nongkrong gitu, biasanya tuh lebih informal, nggak formal gitu, dan bahasanya kayak bahasa anak-anak muda zaman sekarang itu loh Mbak. Jadi kan enak gitu. Tapi kalau bicaranya dengan ayah saya sendiri itu intonasinya itu kayak berbeda, lebih tegas, tapi tegas dalam artian tuh tegas yang enggak menyinggung dan kerasnya itu kayak nada suaranya itu keras, tapi itu kerasnya masih keras dalam batas normal. Dan ayah saya itu kalau berbicara sama saya itu, saya memahaminya itu harus berulang-ulang kali, karena dia itu kayak gremeng ya, bukan gremeng, iya nggak bisa mengerti itu bahasanya, ini kayak harus tanya berulang-ulang kali baru kita bisa memahaminya.
gimana sikap your need nih buat kita sebagai anak, terus tuh buat berbicara atau berkomunikasi sama yang lebih tua tuh kayak gimana? Sikap kayak ya mungkin sikapnya itu kalau bicara tuh kayak kita nggak boleh sambil nyambi itu maksudnya kayak megang mainan HP seperti itu. Kita kayak fokus aja ke lawan bicara kita kayak orang tua kita kayak gitu. Kita harus fokus ke situ biar mereka itu kayak Merasa dihargai, perhatiin kalau emang kita tuh ngomongnya sama mereka bukan sama HP kita kayak gitu sih. Gitu. Kalau ini ya ini masalah dari saya sih. Iya. Kan kadang tuh saya kayak merasa udah ngomong tuh sopan gitu lah, udah bicara sopan sama orang tua saya, tapi kadang tuh orang tua tuh kayak masih sering tersinggung gitu loh. Itu gimana sih cara kita buat ngadepin orang tua yang sering tersinggung padahal kita tuh sebenarnya udah sopan? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau dari pengalaman sayanya itu ada 2 faktor yang bikin orang tua itu tersinggung dalam bicara sama kita. Yang pertama itu bahasa kita tuh mungkin tuh kayak campur-campur, dan mungkin itu bahasa campur-campur kita yang pakai itu dalam zamannya orang tua kita itu tidak sopan. Kayak kan bahasa zaman kita dan zaman orang tua kita itu kan kayak berbeda gitu ya Mbak. Kayak bahasanya itu kayak berbeda. Mungkin bahasa yang kita pakai itu dianggap orang tua kita itu kayak bahasa yang kurang sopan kalau kita ngomongnya ke orang yang gitu. Tapi kalau kita ngomong ke teman sebaya kayak gini, mungkin itu bahasanya biasa aja. Mungkin bahasanya bisa diperbaiki lagi. Dan yang kedua itu mungkin timingnya nggak tepat, kayak orang tuanya mungkin lagi baru pulang kerja gitu kan. Pulang kerja itu kan capek ya Mbak. Jadinya kan bahasa mungkin kita pakai bahasanya itu udah sopan, udah mudah dimengerti, tapi tuh timingnya itu nggak tepat gitu. Mereka tuh merasa tersinggung dan merasa jengkel sendiri. Mungkin timingnya, mungkin Mbaknya bisa ngajak bicaranya itu mungkin yang lagi benar-benar slow aja, kayak free, kayak bebas gitu, jangan waktu pulang gitu. Itu kan tadi kan tentang mata kuliah yang komunitas keluarga itu kan. Nah setelah itu ada nggak sih yang matkul lain yang menjadi favoritnya Mbak Bilqis gitu, atau mungkin yang paling disebelin lah kesini kan ada gitu kan? Kalau matkul yang paling saya suka itu mungkin desain dan kayak desain gitu. Saya suka desain komunikasi. Iya, karena kan itu kayak mengasah kreativitas kita, walaupun ya mungkin saya pribadi sendiri itu mungkin masih melihat Google seperti inspirasinya, mungkin kayak gini, tapi itu kayak bisa mengasah kreativitasnya kita. Tapi kalau matkul yang paling disebelin itu banyak yang kayak analisis kan seperti itu, analisis dan analisisnya analisis berita. Nah kayak itu mungkin sebelnya Mbak, karena saya tuh kalau buat analisis itu mungkin agak susah gimana gitu, karena saya tuh orang sebenarnya tuh males banget, jadi buat analisis susah. Tapi kalau buat desain itu kayak semangat 45 sekali. Semangat 45 karena desain tuh kayak kita tuh gampang mood juga sih sebenarnya. Sih. Tapi tuh enak aja gitu desain, kayak kita bisa mengeksplor warna, mengeksplor gambar, mengeksplor kreativitas kita sendiri gitu. Mbaknya sendiri nih apa ada sih yang matkul yang disukai ataupun yang enggak? Sebenarnya tuh kalau matkul yang saya suka itu yang kayak praktek gitu kan, karena gimana sih praktek tuh kita tuh masih jadi lebih mudah buat mengerti, sedangkan kalau teori cuma dikasih kayak soal kita belum jawab, atau mungkin dikasih dengan keterangan. Biasanya kan kalau model sekarang kan itu ya dosen ngirim materi, nanti kita pelajari sendiri gitu kan. Iya, tanpa dijelasin seperti itu kan. Iya. Itu kan kadang yang bikin kita tuh kayak aduh aku tuh nggak mudah, karena kok aku disuruh mudah gitu loh. Iya, setuju sih Mbak. Saya juga merasakan seperti itu. Dan kadang tuh kita udah ngerjain tugas, udah bener-bener lembur, malah nggak dikumpulin. Itu yang paling nyebelin sih, Kak. Lembur nggak ditanyain, nggak dikumpulin, ternyata ada tugas lainnya lagi seperti itu. Jadi itu kayak kita tuh buat tugas lagi tuh kayak males aja gitu. Nah selama kuliah online nih, itu tuh pakainya apa aja sih?
Kalau saya sendiri ya, platformnya itu ada Edmodo, Google Classroom, Zoom, Zoom-nya itu cuma di pertemuan pertama aja sih, kayak selama kuliah online ini cuma beberapa kali aja dipakai, sama Google Meet. Google Meet itu sering banget. Oh iya, saya hampir lupa nih, kan tadi kan kita ke tema yang membahas masalah komunikasi sama yang lebih tua, sama orang lain. Nah, orang tua kita kan juga termasuk seseorang yang lebih tua kan dari kita. Ada nggak sih cara berbicara sama orang tua menurut Kukis? Kalau menurut saya sendiri, kalau saya lagi mau bicara sama orang tua saya sendiri itu mungkin kayak waktunya itu yang pemilihan waktu yang tepat, kayak misalnya lagi santai aja, kayak lagi sedang nonton TV kayak gitu. Tapi kalau waktu makan atau waktu pulang kerja itu mungkin saya nggak bakal ngajak bicara juga, walaupun pembicaraannya itu mungkin kayak sekedar sapa-sapa aja. Terus bahasa itu ya kayak, kalau nggak pakai bahasa Indonesia ya pakai bahasa Jawa common, itu aja. Terus juga itu aja sih, kalau menurut saya itu aja. Nah, selama pandemi ini nih, udah ngapain apa aja sih sama orang tua? Sama keluarga terutama sih. Sama pandemi kan jadi kan otomatis kan kita hampir 24/7 kita kan di rumah terus ya Mbak. Saya itu mungkin sering masak sama ibu saya sendiri, sering masak bareng gitu. Dan saya itu sebenarnya tuh pengen banget latihan mobil. Saya kan belum bisa naik mobil ya Mbak. Dan udah ditawarin sama ayah sendiri, tapi tuh ayah saya tuh orangnya tuh kayak yang keras tuh Mbak. Kalau kayak sini lebih itu kayak gitu. Jadi tuh saya sendiri tuh takut karena pengalaman dari belajar motor saya tuh udah kayak gitu aja, kayak kita rem kayak gitu. Jadinya saya takut sendiri ya Mbak kalau mau latihan mobil. Pas itu saya pengen banget bisa naik mobil biar kemana-mana tuh mungkin gak panas-panasan lagi, dan bisa ngajak temen, dan gak ngajak temennya itu gak bisa motor kayak gitu. Terus saya tuh udah nonton TV bareng kayak gitu aja, sama pernah itu kayak ngebersihin taman di depan rumah, itu aja sih Mbak selama pandemi ini. Simpel aja sih, jarang ngelakuin hal berat, soalnya ibu saya itu juga kerja, pulangnya mungkin kan ibu saya itu kalau pulang itu hampir maghrib, dan ayah saya itu kadang tuh selama seminggu itu tuh masuk atau libur, jadi ya saya tuh rumah sendiri gitu aja sih. Biasanya kalau aku kumpul keluarga gitu kan, topik apa aja sih yang dibahas gitu? Random sih Mbak, ada itu kayak hal-hal nggak mutu itu kayak dibahas aja, tapi seringnya tuh kayak mau ngebahas besok mau kemana, kayak besok mau makan apa, besok tuh kamu tuh habis kuliah mau kerja kayak apa, kuliahnya gimana. Pada tanya EPK nggak? Alhamdulillah enggak, cuma kayak ada yang ditanyain kalau di ujian gimana ujiannya sih, lancar alhamdulillah. Itu mungkin kayak gimana nilainya, ada yang jelek enggak. Kalau misalnya ada yang, saya tuh kemarin waktu ujian lisan itu kan banyak teman saya itu yang dapat nilai C. Terus saya bilang sama ibu saya, Bu, teman-temannya di Bilkis ada yang dapat nilai C nih gitu. Buku Bilkis takuti yang saya dapat nilai C gitu. Insya Allah enggak. Wes penting berusaha sebaik. Mungkin orang tua saya itu tidak terlalu ambisius terhadap nilai, kayak penting kamu dapat ilmunya, nilaimu gimana pun insya Allah berkah, kayak gitu aja. Tapi penting itu sih. Pernah ada kendala nggak sih komunikasi sama orang tua? Kendalanya sering sih Mbak, soalnya kan orang tua saya kan orangnya kan kayak tipe yang bekerja, jadinya tuh mereka di rumah tuh jarang banget. Mungkin tuh kita komunikasi tuh kalau nggak malam aja ya waktu pagi. Jadi kendalanya itu waktunya sih Mbak. Dan kalau topiknya itu mungkin nggak ada kendalanya cuma di waktu, karena mereka berdua itu kayak bekerja. Dan kadang ibu saya itu kalau sampai rumah mandi sholat tuh langsung tidur, karena kan udah capek sendiri, udah capek banget gitu. Kalau ayah saya itu sampai rumah mungkin sibuk sendiri sama HP-nya, kadang keluar karena ada urusan mendadak seperti itu. Jadi
udah jarang di rumah. Nah, menurut Mbak Bilkis nih, kan udah mulai ujian komunikasi kan. Ya. Menurut Mbak Bilkis tuh komunikasi yang harmonis sama keluarga itu bagaimana sih? Komunikasi yang harmonis sama keluarga itu menurut saya sendiri itu kayak kita kalau lagi kumpul itu sama-sama nyaman, nggak ada yang kayak tertekan atau nggak ada yang tersinggung sama pembicaraannya kita sendiri, dan kita tuh merasa senang gitu Mbak kalau misalnya kita kumpul sama keluarga kita. Kayak kalau misalnya kalian nih yang rantau, kadang tiba-tiba kan homesick ya, kayak kangen rumah, ya kayak kangen rumah itu mungkin kan bisa dikatakan harmonis, karena kalau orang yang keluarganya nggak harmonis, dia rantau itu malah seneng kayak dia bebas kayak gitu. Tapi kalau orang yang keluarganya harmonis itu menurut saya pribadi itu kayak seneng, kayak kangen banget. Aduh biasanya jam segini kita lagi gini, jam segini kita lagi gini, seperti itu. Nah, mau Mbak Bilkis nih kan itu kan termasuk dalam yang penting kan kita kan nyaman gitu ya. Iya. Nyaman juga nggak mudah tersinggung kayak gitu kan. Pernah nggak sih diskusi kayak hal-hal yang penting banget gitu sama keluarga? Diskusi hal penting sama keluarga itu pernah juga dulu waktu mau kuliah, waktu mau daftar kuliah. Itu saya itu kan dari SMK ya Mbak. Jadi itu saya tuh nggak ikut tes SBM, nggak ikut SNM, tapi itu tahap pertama udah gagal sendiri karena mungkin nilai saya ya itu agak pas-pasan. Dan saya pernah ikut tes tes Polines deh, tapi itu bukan tes yang tes tertulis, kayak berkas-berkas aja tapi nggak lolos. Jadi yang ngumpulin pakai rapot itu ya? Iya kayak itu yang itu. Dan saya tuh nggak ikut tes SBM karena saya tahu kemampuan saya tuh nggak mampu, dan saya nggak tahu ngeluarin uang, kayak buang-buang uang gitu. Walaupun disuruh sama orang tua saya, tapi saya nggak mau buang-buang uang karena saya tahu kemampuan saya sendiri. Jadi saya tuh kayak nggak ikut SBM langsung. Pertamanya saya tuh nggak mau lanjut kuliah gitu loh Mbak, karena saya tuh pengennya kayak malah kursus, nggak kerja, malah kursus masak, karena saya tuh kayak suka masak ya dulu tapi itu dulu saya suka masak. Dan terus habis itu kita tuh ibu saya tuh kayak ngomong saya gimana mau kuliah enggak. Setelah itu habis itu mikir-mikir, mungkin saya ya kuliah nggak apa-apa lah. Dan akhirnya saya kuliah dan akhirnya masuk kampus ini jurusan ilmu komunikasi, karena ilmu komunikasi itu lebih masuk ke jurusan SMK saya. Kayak itu aja sih diskusinya. Nah, menurut Mbak Bilkis tuh kayak orang tua Mbak Bilkis sendiri tuh sering tekan nggak sih, kayak bikin Mbak Bilkis tertekan banget gitu loh, kayak misal harus pulang jam sekian atau mungkin nggak boleh ini gitu. Alhamdulillah ya Mbak, orang tua saya itu tipe yang nggak terlalu menekan, tapi tuh nggak boleh sampai keluar dari aturan. Kayak pulang kayak saya main sendiri nih, habis itu tuh sebelum main kan pamitan tuh kayak pulang jam berapa itu, jam 9 gitu. Tapi tuh namanya anak muda ya, jadi kayak bandel-bandel sedikit pulangnya, mungkin nanti malam-malam sedikit kayak molor lah, namanya orang desa kan molor, istilahnya kan molor. Itu baru di chat, baru ditelepon mau pulang jam berapa, katanya jam berapa, kayak gitu aja. Tapi ya tetap diulangi lagi sih saya, kayak iya, kayak orang tua saya tuh nggak terlalu menekan hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan. Tapi kamu tuh harus tahu mana batasanmu, kayak gitu aja, nggak harus tertekan. Jadi saya alhamdulillah sama hidup saya ini saya enjoy banget sama hidupan saya tanpa ada rasa tertekan dari orang tua saya. Tapi kan kadang hal yang paling membuat stres diri kita sendiri kan bisa aja dari keluarga ya, tekanan orang tua ya. Soalnya itu banyak banget tuh orang-orang tuh yang depresi karena tuntutan orang tua itu terlalu banyak. Jadinya alhamdulillah orang tua saya tidak seperti itu, alhamdulillah sekali.
saya mendapatkan orang tua yang sangat baik. Nah, buat Mbak Bilis nih, kalau ada teman-temannya yang kayak orang tuanya tuh apa kayak sering neken banget gitu loh, apa sih yang ingin disampaikan gitu kan buat teman-temannya atau mungkin buat orang-orang tua yang suka bikin tertekan anaknya gitu. Buat orang tua, menurut saya pribadi tuh lebih baik tuh kalian tuh bicarain dengan baik-baik tanpa harus ada penekanan. Karena kalau kalian nekan anak kalian sendiri itu bisa menyebabkan mereka tuh kayak stres dan bisa kayak jadi mangkel. Bahasa mangkelnya tuh kayak jadinya sendiri gitu loh. Jadi itu lebih baik diomongin dan jangan selalu nuntut apa yang kalian mau, karena hidup anak kalian itu ya itu yang mereka jalani, bukan hidup anak kalian itu yang kalian atur. Jangan seperti itu, karena itu bisa membuat kebanyakan anak-anak itu kayak depresi, stres, dan tingkat ingin bunuh dirinya itu malah makin meningkat nanti. Takutnya seperti itu. Kalau itu ya apa sih kayak kan biasanya kan ada anak yang kayak tertekan gitu kan sama orang tuanya, itu lebih melampiaskan ke hal-hal yang negatif gitu. Iya, takutnya malah seperti itu. Makanya tuh lebih baik kayak dirangkul aja loh, kayak dibedain baik-baik. Mungkin kalau misalnya batasan waktu mainnya, ya jangan habis maghrib suruh pulang, jangan seperti itu. Malah kayak kalau habis maghrib suruh pulang itu kayak saya mainnya kapan? Rata-rata kan kafe-kafe di kota ini kan kayak bukanya kan buka jam 4. Masa baru main jam 4, jam 6 udah pulang, kan kayak saya kapan sih waktu mainnya sama temen? Kalau siang kan panas ya Mbak, jadi kan mungkin mau lebih baik enak malam. Kalau maghrib pulang itu kayak serasa ini saya bukan main malam tapi ini main sore seperti itu. Mungkin bisa dibicarain lagi lah sama anaknya, kayak maksimal pulang jam 8 atau jam 9. Kalau batasan waktu jam 9 lah, masih normalnya jam 9 lah, jangan habis maghrib. Tapi mungkin orang tua ingin ada beban anaknya, namun anaknya itu kurang mengerti, bisa seperti itu. Nah, sebenarnya kita sebagai seorang anak tuh perlu nggak sih kayak nyampein keluh kesah kita sama orang tua gitu? Perlu sih Mbak, karena orang tua itu kan yang selalu ada buat kita. Jadi apapun yang kita keluh kesahkan itu seharusnya bisa disampaikan, karena bisa aja keluh kesah kita itu karena orang tua. Itu kayak biar mereka itu nggak terlalu ngejar kalau tekan kita suruh gini enggak. Kita harus menyampaikan, kita harus saling terbuka terhadap keluarga kita sendiri, terhadap orang tua kita sendiri. Kita harus saling terbuka agar komunikasinya kita itu lancar dan tidak ada hal-hal yang ditutupi. Padahal itu keluarga sendiri itu nggak mungkin kita terhadap keluarga itu menutupi hal-hal yang penting malahan gitu. Ngomong-ngomong Mbak Binti sudah berapa saudara sih? Saya itu 4 saudara, cuma 3 kakak saya, 1 perempuan, 2 laki-laki. Jadi itu Mbak Binti anak paling kecil Iya, ya? anak paling bungsu lah Mbak. Nah, ngomong-ngomong kalau Mbak Binti lagi berbicara nih atau lagi komunikasi sama kakak-kakaknya itu pakainya bahasa formal atau informal atau mungkin kayak teman sendiri gitu? Tergantung sih Mbak. Saya tuh sama kakak saya yang laki-laki yang pertama itu kalau ngomong itu lebih kayak kadang formal tapi kadang informal. Tapi kalau sama kakak perempuan saya itu saya ngomongnya itu malah benar-benar informal banget, kayak bahasa Jawa itu keluar kayak nganggep sama teman sendiri. Tapi kalau sama kakak pertama saya mungkin saya karena kurang nggak terlalu deket banget, karena kakak saya itu kan udah kerja dan jalan di rumah, dan dia kan pernah beberapa 4 tahun atau 5 tahun itu kan ngerantau di luar pulau, jadinya mungkin kayak kurang komunikasi, kurang dekat, jadinya lebih ke formal aja sih kalau sama kakak saya yang pertama. Pernah nggak sih berantem sama kakaknya? Kan biasanya kan gitu ya, apalagi kalau cewek sama cewek gitu. Sering sekali, dan berantemnya itu mungkin masalah sepele, kayak mungkin kakak saya yang perempuan itu kan sering banget tuh minjem barang-barang saya tapi tuh nggak bilang itu nggak sini barang-barang saya hilang. Kayak baru-baru inilah kacamata saya tuh hilang, kacamata
tren itu kayak mbak hilang. Padahal tuh saya nggak makan karena saya tahu saya minus. Saya tuh beli itu buat kayak buat nanti ganti kacamata, kayak ganti lensa aja. Tapi itu tiba-tiba nggak ada di penyimpanan saya. Saya tahu kakak saya yang ngambil, tapi kakak saya tuh kalau udah masalah barang hilang, dia tuh pura-pura nggak tahu dan pura-pura nggak ngambil. Itu berantemnya tuh sering sekali. Nah, menurut pengamatannya Mbak Bilis nih, sering nggak sih kayak melihat kakaknya itu berantem gitu atau mungkin kayak kurang sopan gitu kan sama orang tua? Sering sih mbak. Kayak misalnya kalau disuruh sama orang tua itu saya sendiri disuruh apa itu mungkin geremeng dulu baru dilakuin. Tapi bisa aja. Tapi seringnya tuh geremeng sambil dilakuin. Kadang langsung nggak langsung bus gitu, tapi geremeng dulu lah kayak saya ya gitu tuh kayak saya tuh ngerasanya tuh pengen bilang kalau nggak baik kayak gitu, tapi mungkin nanti takutnya kayak menggurui kakak sendiri, jadi lebih baik tuh saya diam biar nanti ibu saya yang menyampaikan kalau kayak gitu tuh nggak baik. Cara mengatasinya kayak gitu tuh gimana? Pernah nggak sih kayak bilang jangan kayak gitu kan sama orang tua sendiri kayak gitu, atau mungkin lebih milih diem? Pernah bilang kayak nah untuk kayak ono sing sopan mbek wong tua kan, karena saya dari Jawa jadi saya ngomongin Jawa ya. Nggak untuk kayak ono sing sopan mbek ibu, sing sopan mbek ayah. Tapi itu ya tanggapannya sih apa sih kayak gitu. Jadi lebih baik saya diam aja sih daripada malah kadang kan kalau kakak saya lagi kayak gitu mungkin kan lagi kecapean daripada saya yang kena semprot lagi, lebih baik saya diam aja sih. Nah, kalau Mbak Bibi sendiri nih, ada nggak sih do and don't yang harus kita komunikasiin atau nggak dikomunikasi sama orang tua atau yang tua gitu? Yang harus dilakukan, kalau yang harus dilakukan itu menurut saya pribadi ya mbak, menurut saya pribadi itu kayak bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Terus nada intonasi gitu. Dan kalau yang tidak perlu dilakukan itu pencampuran bahasa. Kadang kan anak-anak muda zaman sekarang tuh nyampur bahasa antara Jawa Indonesia atau Indonesia Inggris kayak gitu ya mbak. Biasalah anak-anak muda zaman sekarang kan sukanya kan kayak pengen kayak bule-bule seperti itu. Itu mungkin itu aja sih menurut saya. Nah, bagi seorang mahasiswa komunikasi nih, cara berbicara dengan orang lain tapi yang nggak dikenal awalnya itu gimana sih? Atau mungkin kita tuh kayak SKSD dulu gitu kan, sok kenal sok dekat? Kalau itu sih mungkin kalau kita mau ngelakuin SKSD itu jangan tembak, takutnya kan ada orang yang pribadinya itu di SKSD ini tuh nggak apa-apa, tapi ada juga orang yang di SKSD ini kayak apa sih? Kenapa sih? Siapa sih? Iya kayak gitu kan. Mungkin yang pertama kali itu misalnya kita ingin mewawancarai seseorang dan kita tuh dapat nomornya itu dari orang lain. Kita perkenalan dulu dan kita ngomong kita dapat nomornya dari siapa dan kita menyampaikan ada tujuan apa yang ingin dilakukan seperti itu. Dan kalau misalnya langsung ketemu mungkin kayak kita perkenalan diri dulu sih mbak, kayak perkenalan diri dan dapat misalnya kayak kenalnya seseorang itu kita dari mana kayak itu aja sih menurut saya. Nah, ada nggak sih ketakutan waktu mulai berbicara sama orang lain gitu kan? Aku juga kayak aku tuh takut kalau dia tuh nanti nggak merespon pembicaraanku gitu. Ketakutan sih banyak tuh mbak. Saya tuh takut banget kalau misalnya tiba-tiba ngomong sama orang lain tuh kayak gagap sendiri, bahkan kayak nervous, kayak tiba-tiba blank, apapun yang udah dipikirkan mau ngomong apa itu tiba-tiba tuh kayak udah hilang gitu aja karena nervous sendiri itu. Dan takut juga kalau misalnya itu pembahasan yang saya sampaikan itu nggak masuk ke diri mereka, jadi takut nggak direspon, itu aja menurut saya. Nah, kalau misalnya kita tuh gimana sih cara ngatasin kita lagi bicara sama orang lain ya, sama orang tua, kadang kan
pembahasannya mereka tuh kayak nggak masuk gitu loh di kita. Cara atasnya gimana? Saya sendiri itu kalau lagi di perkumpulan orang tua, enggak orang tua kayak misalnya saudara itu kan saudaranya lebih tua ya, tante gitu, kayak misalnya nggak sepupu yang lebih tua sendiri, itu tuh kita dengarkan dulu aja lah. Kalau misalnya emang nggak masuk ya udah. Kalau saya itu pribadi, kalau misalnya emang nggak masuk sama saya, ya udah. Kalau nggak bisa keluar dari lingkaran tersebut, saya lebih memilih mainan HP sih, nggak kayak menghabisin waktu di HP. Kadang kan pembahasan orang tua itu kan udah menuju ke lebih tinggi ya, sudah lebih tinggi kayak tentang pernikahan atau tentang pekerjaan. Kalau pekerjaan itu kita masih bisa dengerin karena itu kan bisa jadi bekal kita keesokan waktu kita mau daftar kerja. Tapi kalau tentang pernikahan tuh mungkin gak terlalu dini banget sih buat saya sendiri. Jadi saya lebih menghabiskan waktu saya itu mainan HP. Nah, kalau enggak, mungkin saya lebih main ke perkumpulan atau lingkaran orang-orang yang sebaya dengan saya sendiri. Tapi kan katanya kalau mainan HP itu kan nggak boleh kan Mbak. Jadi tuh kalau saya sendiri sih ya mending tuh lebih milih buat kumpul sama ponakan-ponakan, tinggal sama saudara gitu kan. Ya tapi kan zaman sekarang nih Mbak, zaman sekarang itu kalau lagi kumpul-kumpul gitu kan kadang nggak mungkin kalau nggak megang HP. Apalagi kalau misalnya kita ketemu sama teman, misalnya kan kita instastory, kita update apapun di HP, dan kita tuh malah jadi lupa kalau kita tuh malah lagi kumpul sama teman kita sendiri. Kayak kita tuh menghabiskan waktu bukan wasting time dengan teman, tapi menghabiskan waktunya dengan HP. Bukan kumpul, malah kumpul, tapi kumpulnya itu kumpul HP, nggak kumpul teman. Nah, kalau Mbak Billy sendiri nih kan sebagai mahasiswa kan biasanya tuh ada mahasiswa yang gabian, tahu gabian? Iya. Kayak telah setahun gitu ya. Telat masuk kuliahnya telat gitu kan. Ya bisa jadi kan teman yang berdiri sendiri itu kan dia lebih tua. Gimana sih cara berbicara dengan orang seperti itu? Apakah kita tuh harus lebih sopan kan? Kalau dari segi umur kan sebenarnya tuaan mereka, tapi kalau dari segi pendidikan kita sama. Gimana sih cara ngadepinnya? Kalau saya sendiri ya Mbak, teman saya itu kebetulan ada yang lebih 2 tahun tua dari saya dan ada yang setahun lebih tua dari saya. Namun mungkin udah jadi kebiasaan ya Mbak, jadi itu kita tuh ngomong sama mereka atau berbicara sama mereka itu kita tuh kayak berbicara sama teman sendiri, enggak formal banget, malahan tuh kayak random banget itu, kayak ngomong bener-bener ngomong sama teman sendiri, enggak kayak ngomong sama orang lebih tua. Mungkin kalau orang tersebut nggak deket sama kita, mungkin saya akan ngomongnya itu, berbicaranya itu lebih sopan dan lebih nganggep mereka tuh emang lebih tua, dan ngomongnya itu komunikasinya itu kayak formal gitu. Tapi kalau teman sebaya kayak teman sendiri tapi orang itu udah tua, saya lebih informal sih, kayak teman ngomong sama teman sendiri kayak Enjoy banget. Enjoy. Nah waktu kita kalau komunikasi gitu kan sama yang lebih tua, agak susah nggak sih? Atau mungkin kayak udah biasa nih ngomong sama orang lebih tua kan, biasa ngomong sama orang tua gitu kan. Kalau sama orang lain tuh susah apa enggak sih? Menurut saya sendiri sih susah Mbak. Susah karena tuh kita tuh kayak harus ngerangkai, kayak walaupun kita biasa ngomong sama orang tua, tapi kan cara ngomong kita sama orang tua dan orang lain yang belum kita terlalu kenal itu kan akan berbeda. Jadi tuh mungkin kita tuh kayak butuh ngerangkai kata dulu, terus kita pemilihan katanya harus tepat. Takutnya tuh kadang kan bahasa antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat atau Jawa Timur atau bahkan DKI Jakarta itu kan berbeda ya Mbak. Takutnya tuh mungkin sopan di sini namun tidak sopan di wilayah lain. Jadinya kita kayak harus search dulu atau pahami dulu bahasa-bahasa yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Jadinya mungkin susah, menurut saya susah. Misal pengen besok ketemu orang di jalan gitu kan, kayak misal habis hujan gitu. Nah tiba-tiba tuh ada mobil yang isinya tuh lebih tua dari kita gitu kan. Nah langsung
kena kita gitu loh, air habis hujan itu malah kena kita. Kalau gimana sih cara nyikapinya, kan tadi kan pernah bilang sopan kayak gitu kan. Kalau kebetulan tuh saya tuh kemarin habis merasakan pengalaman yang sungguh pahit dalam pemotongan saya, Mbak. Jadi kan ceritanya saya baru mau keluar ya, Mbak. Terus tuh tiba-tiba tuh habis hujan dan ada genangan air. Saya keluar, saya udah pelan, tapi tuh dari arah berlawanan tuh ada mobil, bener-bener ada mobil tuh kayak banter, kayak ngebut gitu kan. Otomatis kalau ada genangan itu kan nyiprat ya, Mbak. Iya, langsung airnya Lari kemana-mana. Dan ternyata tuh nyiprat saya sampai bener-bener setengah dari badan saya itu basah. Dan bener-bener itu tuh dia nggak ada niat baiknya, nggak mandek, nggak minta maaf atau gimana, dan bener-bener saya nggak peduli. Mereka itu orang lebih tua atau orang lebih muda, kalau mereka nggak punya sopan santun sama saya nggak bakal sopan santun sama mereka. Jadinya tuh saya bener-bener marah dan saya kayak misuh ya, kayak marah-marah kayak terlalu jengkel kayak, kamu tuh udah tahu itu ada genangan, kenapa malah tetap buat rapi? Hotel itu di depanmu itu dari lawan arah itu ada orang lain gitu loh, dan kamu nggak ada minta maafnya sama sekali, nggak datang klakson lah. Kalau kamu klakson kan itu otomatis kan kamu tahu kalau kamu mencelakai orang lain, tapi itu tidak. Jadi itu prinsip saya bakal sopan sama orang yang sopan dan nggak bakalan sopan sama orang yang nggak sopan, kayak gitu kayak ini ya, baru kayak kita tuh harus menghargai orang lain kalau mau dihargai. Iya, kayak gitu, kayak orang harus menghargai orang lain kalau mau dihargai. Kalau kamu kalau kamu mau dihargai orang lain tapi kamu nggak bisa menghargai orang lain, ya udah nggak bakalan ada yang mau menghargai kamu, kayak gitu. Nah, buat Bilkis nih, pesannya apa sih buat ke podcast kali ini? Pesannya itu mungkin kayak sering-seringlah belajar atau sering-seringlah kalian itu mendengarkan atau memilih bahasa yang benar dalam berkomunikasi kepada orang lain. Karena komunikasi kepada orang lain itu mungkin tuh kayak susah, mungkin kita anggapnya gampang, tapi itu ternyata tuh susah. Kita butuh keberanian, butuh tatanan bahasa yang tepat, butuh intonasi yang tepat. Walaupun kita menganggapnya itu udah sopan, namun tuh orang lain tuh tidak mungkin beranggapan kalau itu tuh sopan. Jadinya tuh jangan jadikan standarmu itu menjadi standar orang lain. Nah, itu dia yang harus diperhatikan ketika kita sedang bicara dengan orang lain. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.